Bagaikan sebuah lelucon. Bab 422. Epa itu dari dulu bukan orang yang mampu dibuili. Dia pun menekan leher Darwin, lalu menggigit balik Darwin dengan lebih kuat. Dia langsung menggigit bibir bagian bawah Darwin. Gigitannya itu gigitan penuh dengan kekesalan. Setelah digigit dengan keras, dia baru melepaskannya. Epa mengangkat tangannya dan memegang bibirnya yang penuh dengan darah. Sialan, mau membuiliku, tidak akan bisa. Darwin di bawah tatapan dalamnya Epa, jarinya menyentuh luka di bibirnya dan tertawa. Atau tidak, aku biarkan kamu gigit lagi. Aneh, kata Epa, menggigit bibir macannya itu. Dia menatapnya dengan kesal. Lalu dia menutupi dirinya dengan selimut, tidak melihat Darwin sama sekali. Darwin menarik selimutnya. Epa. Epa mengangkat kakinya dan menendang Darwin lalu berteriak. Pergi. Darwin menahan kakinya. Kamu ini minta dipukul ya? Epa berusaha sekuat tenaga agar kakinya dapat dilepas, tapi tenaga Darwin terlalu besar. Seberapa besar usaha Epa pun, dia tidak bisa melepaskan kakinya, tetapi malah mengenai beberapa lukanya yang baru sembuh. Epa kesakitan dan berteriak. Darwin, kamu sialan. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Melihat wajah Epa yang berubah, Darwin menyadari dia sudah membuat masalah dan dia dengan cepat melepaskannya, lalu memanggil dokter. Setelah dokter memeriksanya, dokter sangat ingin memberi pelajaran kepada mereka berdua. Tetapi identitas mereka yang tinggi, dokter hanya bisa bicara dengan halus. Pak Darwin, ada beberapa hal yang tidak bisa langsung didapatkan, tetapi harus perlahan-lahan. Luka Epa belum sembuh, sementara belum bisa melakukan olahraga yang terlalu ekstrim. Demi kesehatannya, mohon untuk ditahan sementara. Ucapan dokter itu sangat halus, tetapi Epa mendengarnya langsung meledak. Siapa yang olahraga ekstrim dengannya? Kamu jangan menghina orang ya. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Epa, jangan marah, jangan marah. Dokter langsung lari. Baru disebut seperti itu saja harus marah sebesar itu. Aku minta kamu menjauh sedikit. Jangan ganggu aku. Dokter sudah pergi. Epa sekarang marah dengan Darwin. Ini namanya tidak makan domba, tapi satu badan ada bau domba. Dia dan Darwin tidak melakukan apa-apa, tapi dokter malah mengira mereka melakukan olahraga yang ekstrim. Kalau tahu dari awal, dia seharusnya langsung menjatuhkan Darwin saja. Kamu tidur ya, aku di sini akan menemanimu, ucap Darwin. Pergi. Epa menutup matanya dan tidak peduli dengan Darwin. Darwin bukan hanya tidak pergi, dia malah tersenyum. Dia tidur, maka dia akan menemaninya di sampingnya. Tidak peduli siapa, dia tidak akan membiarkan dia direbut oleh orang lain. Kedepannya, dia akan terus menemani di samping Epa. Dia akan memberikan cap yang menandakan Epa itu khusus miliknya, dan dia selamanya tidak akan meninggalkannya. Keesokan harinya, matahari bersinar dan cuaca sangat bagus. Arila menyetir mobilnya menjemput Ferdian. Mereka berdua pergi ke area militer utara di Pasir Bumi. Karena ada instruksi dari Darwin, jika mereka mau menemui Daipa yang dipenjara di sana adalah hal yang sangat mudah. Kak, nanti untuk ngobrol-ngobrolnya aku serahkan kepadamu ya. Arila masih sedikit khawatir mereka tidak bisa membuat Daipa buka mulut.
Ferdian berkata, "Nanti kita lihat kondisi. Bukan tidak mungkin ucapanku tidak berguna baginya, tapi ucapan kamu bisa berguna. Tidak peduli bagaimanapun, aku harus mendapatkan cara menangkal racun HDR itu," ucap Arila dengan pasti. Selama ini hampir semua hal dilakukan oleh Carson untuknya. Kali ini dia harus berbuat sesuatu untuk Carson dan mengembalikan penglihatannya. Ferdian menepuk bahunya. "Kamu jangan panik. Jika kita bisa mendapatkan caranya yang bagus, kalau tidak bisa, kita akan mencari cara lain." Arila menganggukkan kepalanya. "Ya, aku tahu." Mereka berjalan sambil mengobrol. Dengan cepat mereka sampai ke tempat Daipa di penjara. Kamar tempat Daipa dikurung sangatlah bersih. Kamarnya kecil dan fasilitasnya lengkap, tapi dia sudah menyerah dengan dirinya. Wajahnya tidak dicuci, rambutnya tidak disisir dan sangat berantakan. Dia sudah terlihat seperti orang gila yang kesulitan. Saat Arila dan Ferdian muncul di depannya, dia tidak merasa itu hal yang aneh, karena hanya dia yang mempunyai cara untuk mengembalikan penglihatan Carson. Kalau mereka tidak mencarinya, mereka bisa cari siapa lagi? Carson tidak akan meminta Arila untuk pergi meninggalkannya demi mendapatkan penglihatannya kembali. Dia itu sangat peduli dengan Arila. Dia tidak akan meninggalkan istrinya demi penglihatan yang dia inginkan. Tapi bagaimana dengan Arila? Kalau Carson meminta Arila untuk pergi meninggalkannya dan selamanya jangan muncul di hadapan Carson, apakah Arila akan setuju? Daipa menebak-nebak. Kalau Arila benar-benar cinta Carson, dia seharusnya akan setuju. Daipa. Tapi saat Ferdian baru membuka mulut, dia langsung dipotong oleh Daipa. Daipa bilang, "Aku tahu kalian kenapa mencariku. Aku akan dengan jelas memberitahu kepada kalian. Kalau kalian mau mendapatkan cara mengembalikan penglihatan Carson, aku hanya ada satu syarat. Asalkan kalian setuju dan bisa melakukannya, maka aku akan memberikan caranya dan membantunya melihat kembali." "Apa syarat kamu?" Ferdian tahu syarat ini pasti bukan hal yang baik, tapi setiap orang pasti punya rasa penasaran. Dia masih ingin tahu syarat yang diajukan oleh Daipa saat itu. Daipa tidak menjawab pertanyaan Ferdian. Dia melihat kepada Arila dan dia tertawa. "Arila, yang bisa membuat Carson melihat kembali itu bukan aku, tapi kamu. Kamu adalah orang satu-satunya yang memiliki kesempatan membuat dia melihat kembali dunia yang indah ini." Arila menatap lurus kepada Daipa. Setiap dia melihat Daipa, dia merasa Daipa itu orang yang sangat kasihan. Daipa sudah dikurung di sini sangat lama, tapi dia sampai sekarang masih belum tahu kondisi sekarang seperti apa. Sambil menatap Daipa, Arila dengan pelan berkata, "Daipa, kamu sangat jelas tujuan kami mencari kamu. Kamu ada syarat apa langsung bilang saja, tidak perlu diputar-putar." Daipa berbicara dengan pelan kata per kata. "Arila, sekarang aku tanya kamu. Kalau benar hanya kamu yang bisa mengembalikan penglihatan Carson, apa kamu bersedia?" "Tentu saja," jawab Arila tanpa ragu. "Tentu saja." Daipa tertawa seperti orang gila. "Syaratku adalah kamu harus meninggalkan Carson. Selamanya meninggalkannya. Apakah kamu bersedia?" Mendengar pertanyaan Daipa, Arila merasa lucu. Dia pun melihat Daipa sebagai lelucon. Dia bicara dengan tersenyum lebar. "Daipa,
Apakah kamu merasa dengan syarat kamu ini aku akan setuju?